Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, apa kabarnya? Mudah-mudahan kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, materi yang kedua dari saya adalah pengembangan keprofesian berkelanjutan untuk kepala sekolah atau madrasah. Untuk kali ini Bapak Ibu, bagaimana kepala sekolah menilai profesinya, apa saja yang bisa dikembangkan untuk keprofesiannya. Pengertian PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah proses dan kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional kepala sekolah ataupun madrasah yang dilaksanakan berjenjang, bertahap, dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan manajemen dan kepemimpinan sekolah ataupun madrasah. Ini ada pada pedoman pelaksanaan Permendiknas nomor 28 tahun 2010 di bab 4. PKB ini dilakukan terus-menerus. PKB berkaitan dengan pengembangan diri dalam rangka peningkatan kinerja dan karir kepala sekolah. Tujuan umum PKB bagi kepala sekolah ini adalah memiliki tujuan umum, yaitu untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, dan kinerja profesional kepala sekolah maupun madrasah dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran peserta didiknya. Prinsip-prinsip PKB kepala sekolah atau madrasah yang pertama adalah terencana atau disebut juga dengan intensional, prosesnya berkelanjutan, ongoing proses, kemudian sistemik, kemudian fokus pada siswa dan pembelajaran, selanjutnya menitik beratkan pada perubahan individu dan sekolah, kemudian mengarah pada visi sekolah, melekat pada kegiatan sehari-hari. Komponen PKB itu ada 3 komponennya. Yang pertama pengembangan diri, yang kedua karya inovatif, yang ketiga itu adalah publikasi ilmiah. Ragam jenis publikasi ilmiah atau karya inovatif yang dapat dinilai untuk golongan 3A, 3B jumlah angka kredit. Ya, nanti kita akan lihat. Untuk 3B dan 3C itu jumlah angka kredit. Ya, itu adalah 4 yang dibutuhkan dari karya ilmiah. Kemudian bebas pada jenis karya ilmiah maupun publikasi ilmiah. Kemudian yang untuk 3C dan 3D, untuk karya ilmiah, angka kredit yang dibutuhkan adalah 6, bebas pada jenis karya ilmiah maupun publikasi ilmiah. Kemudian yang 3D sampai ke 4A itu jumlah karya ilmiah yang dibutuhkan adalah nilainya 8, minimal 1 laporan penelitian. Kemudian dari 4A ke 4B, golongan 4A ke 4B itu memerlukan 12 angka kredit, ya. Itu dari karya ilmiah, minimal 1 laporan penelitian dan 1 artikel yang dimuat di jurnal yang ber-ISSN. Untuk golongan 4B, ya, ke 4C, itu yang diperlukan angka kreditnya adalah 12. Ya, macam karya ilmiah itu minimal 1 laporan penelitian dan 1 artikel yang dimuat di jurnal yang ber-ISSN. Kemudian untuk golongan 4C ke 4D itu dibutuhkan angka kredit 14, minimal 1 laporan penelitian dan 1 artikel yang dimuat di jurnal yang ber-ISSN dan 1 buah buku pelajaran ataupun buku pendidikan yang ber-ISBN.
Kemudian dari 4D ke 4E itu nilai angka kredit yang dibutuhkan adalah 20. Ya, sama juga dengan yang di atas, minimal 1 laporan penelitian dan 1 artikel yang dimuat di jurnal yang beri ISSN, 1 buah buku pelajaran ataupun buku pendidikan yang ber-ISBN. Kemudian kompetensi tingkat pertama. Kompetensi tingkat pertama ini mengenai penjenjangan program PKB, kepala sekolah ataupun madrasah. Kompetensi minimal yang harus dimiliki oleh setiap kepala sekolah agar dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai kepala sekolah pemula. Kemudian kompetensi tingkat kedua yaitu perluasan dan pengembangan dari kompetensi tingkat pertama. Kepala sekolah yang memiliki kompetensi ini harus dapat mengadaptasi ataupun memodifikasi dan membuat inovasi sederhana terhadap metode, prosedur, dan teknik kepemimpinan sekolah. Kemudian selanjutnya untuk kompetensi tingkat ketiga, ini adalah kompetensi tertinggi kepala sekolah agar dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai kepala sekolah pakar. Kepala sekolah harus mampu menunjukkan bahwa mereka itu memiliki kompetensi yang tinggi melalui bukti kinerja dengan cara melakukan inovasi ataupun pembaharuan-pembaharuan dan menciptakan metode, prosedur, teknik, dan kepakaran tentang kepemimpinan sekolah. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, kepala sekolah ini dibagi kepada 3 peringkat, ada tingkat pertama, ada tingkat kedua, ada tingkat ketiga. Artinya yang kompetensi tingkat ketiga ini lebih tinggi ya pengalamannya dibanding dengan tingkat pertama dan kedua. Kemudian macam dan jenis kegiatan PKB, ya sini kita uraikan. Yang pertama ada pengembangan diri. Pengembangan diri ini yaitu mengikuti diklat fungsional ataupun studi praktek yang baik dari sekolah maupun lembaga lain. Atau disebut juga dengan good practice. Yang C, keterlibatan dalam pengembangan sekolah. Yang D, kegiatan kolektif. Kemudian yang E, kajian atau penelitian tindakan ataupun action research. Kemudian yang F, pembelajaran mandiri ataupun individual guided learning. Kemudian yang G, mentoring. Kemudian macam PKB yang kedua adalah publikasi ilmiah. Di publikasi ilmiah ini ya ada menulis karya ilmiah, menulis karya populer, yang C menjadi pemakalah ataupun narasumber. Kemudian yang ketiga, macam PKB yang ketiga adalah karya inovatif. Di karya inovatif, Bapak Ibu boleh dia menulis buku teks yang A, kemudian bahan diklat ataupun pedoman-pedoman yang relevan dan berkaitan dengan kompetensi tugas pokok dan fungsi kepala sekolah. Yang B, terlibat dalam pengembangan standar-standar yang berkaitan dengan manajemen dan sumber daya pendidikan. Kemudian yang C, mengembangkan metode kerja ataupun teknologi yang berguna bagi meningkatkan kepemimpinan dan manajemen sekolah. Kemudian siklus PKB, kepala sekolah maupun madrasah. Yang pertama, penyusunan rencana. Yang kedua, pelaksanaan. Yang ketiga, evaluasi hasil. Yang keempat, implementasi hasil. Dan yang kelima adalah evaluasi. Langkah-langkah perencanaan PKB, kepala sekolah maupun madrasah adalah yang pertama, perencanaan PKB. Kemudian yang B, pelaksanaan PKB. Yang C adalah penilaian PKB. Di perencanaan PKB, apa saja yang dikerjakan oleh kepala sekolah
yaitu menganalisis kebutuhan pengembangan keprofesian berkelanjutan atau disebut juga dengan AKP-KB, berpatokan pada yang pertama standar kompetensi kepala sekolah sesuai dengan Permendiknas nomor 13 tahun 2007. Yang kedua, ya, itu kepada visi, misi, tujuan dan kebijakan pendidikan kabupaten kota, provinsi ataupun nasional. Yang C, visi, misi, tujuan, kebijakan dan program pengembangan sekolah. Yang kedua, pedoman prioritas PKB, penentuan prioritas didasarkan pada kemampuan meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah yang pada gilirannya akan meningkatkan prestasi belajar siswa. Kemudian, pentingnya pemenuhan kebutuhan PKB dengan peningkatan kualitas kepemimpinan. Kemudian, keterlaksanaan ataupun visibilitas PKB ditinjau dari ketersediaan waktu, pendanaan, tempat, sumber, dan fasilitas belajar, serta faktor-faktor pendukung lainnya. Perumusan tujuan PKB. PKB ini dapat dirumuskan, ya, tujuannya adalah merupakan hasil yang diharapkan akan dicapai setelah melaksanakan PKB berupa peningkatan kompetensi kepala sekolah sesuai dengan kebutuhan. Mencakup di dalamnya pengembangan aspek pengetahuan, aspek keterampilan, aspek sikap, dan kinerja kepala sekolah. Pemilihan dan penentuan strategi PKB, yaitu strategi yang tepat dan efektif dapat ditentukan dengan menjawab sejumlah pertanyaan sebagai berikut. Pertama, metode penyajian atau delivery methods, apa yang terbaik untuk diterapkan agar tujuan PKB itu dapat tercapai dan kebutuhan seluruh kepala sekolah dapat terpenuhi. Kemudian, sumber daya apa yang harus disediakan untuk mencapai tujuan PKB yang telah dirumuskan. Kemudian, bagaimana bentuk bahan pembelajaran pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan diri, dan seterusnya. Kemudian, pengembangan rencana tindakan atau action plan, itu penyusunan rancangan pelaksanaan PKB dalam kurun waktu 1 tahun yang dituangkan dalam sebuah rencana yang cukup rinci. B. Pelaksanaan PKB. PKB dapat dilakukan melalui pertama, PKB individual kepala sekolah ataupun madrasah. Kemudian, yang kedua, PKB melalui kegiatan K3S ataupun MKKS. Yang ketiga, PKB tingkat kabupaten kota, provinsi maupun nasional. Penilaian PKB. Penilaian hasil PKB adalah bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tujuan yang ditetapkan tadi telah tercapai. Yang B, penilaian terhadap implementasi hasil PKB bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hasil PKB yang telah dicapai oleh kepala sekolah maupun madrasah diimplementasikan dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari. Sampai di sini ya, mungkin Bapak Ibu banyak membaca lagi. Bapak Ibu boleh mencari bacaan-bacaan di internet supaya Bapak Ibu untuk materi pengembangan PKB ini bisa dipahami lebih lancar lagi. Selamat bekerja, selamat membaca Bapak Ibu. Selamat membaca, banyak membaca. Kemudian bahan ajar itu saya kirimkan juga dipadukan dengan PowerPoint ini. Kemudian untuk esok hari kita acara Zoom lebih bisa dipahami kembali mengenai materi PKB ini. Demikian, terima kasih.
Saya ucapkan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.